Selamat sahabat anak-anak, berita misi sahabat ke-13 triwulan 3 tahun 2024 berjudul Kertas Permohonan Doa, diceritakan oleh Jerry dari Dominika. Jerry tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak ia tiba di sekolah pada hari pertama. Mengenakan pakaian berwarna putih, merah muda, hitam, dan abu-abu yang meriah, ia duduk diam di atas kursi di ruang kelas 3 di sebuah sekolah gereja Masih Advent hari ke-7 di Dominika. Jerry biasanya hanya beranjak dari meja ketika ada yang berdoa. Ketika gurunya berdoa, gurunya akan memegangnya selama 1 atau 2 menit. Ketika anak laki-laki kelas 3 berdoa, dia memegangnya. Ketika anak perempuan kelas 3 berdoa, dia juga memegangnya. Ketika ada tamu yang datang ke kelas dan berdoa, dia akan memegangnya. Anda mungkin sudah bisa menebak bahwa Jerry bukanlah anak laki-laki biasa. Jerry adalah sebuah kotak kue persegi yang dibungkus dengan kado berwarna-warni. Meskipun dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata, dia dipenuhi dengan banyak kata-kata penting yang ditulis di selembar kertas. Setiap kertas itu berisi permintaan doa yang tidak terucapkan. Semuanya berawal pada hari pertama masuk sekolah. Seorang guru membawa kotak yang terbungkus ke sekolah dan menunjukkannya kepada anak-anak. Ini adalah sebuah kapsul waktu, katanya. Kemudian ia membagikan secarik kertas berwarna kuning dan hijau. Di kertas ini, tuliskan nama kalian dan apa yang ingin kalian doakan untuk tahun ajaran ini, katanya. Setelah anak-anak selesai menulis, kertas-kertas itu dimasukkan ke dalam kotak dan kotak itu disegel. Guru tersebut mengatakan bahwa mereka akan membuka kotak tersebut di akhir tahun ajaran untuk melihat bagaimana Tuhan menjawab doa-doa mereka. Kemudian, Siana yang berusia 9 tahun mengangkat tangannya. Bisakah kita memberi nama untuk kapsul waktu ini? Tanyanya. Ketika sang guru menganggukkan kepala, ia berseru, "Kapsul waktu Jerry." Semua anak bertepuk tangan dan bersorak. Siana adalah orang pertama yang membawa Jerry dan berdoa di depan kotak itu. "Ya Tuhan, terima kasih untuk Jerry," katanya. Setelah beberapa pekan dan bulan berlalu, anak-anak lain juga bergantian memegang Jerry dan berdoa. "Tolonglah kami untuk mencapai cita-cita kami." Salah satu anak berdoa, "Wujudkanlah keinginan kami," doa yang lain. Ketika para tamu seperti kepala sekolah, pendeta, dan pemimpin gereja mengunjungi kelas, anak-anak meminta mereka untuk memegang kotak itu dan berdoa. Anak-anak bertanya-tanya apakah Tuhan akan menjawab doa-doa mereka. Mereka tidak perlu menunggu sampai akhir tahun ajaran untuk mengetahuinya. Di pertengahan tahun ajaran, Sarah yang berusia 8 tahun melambaikan tangannya ke udara. Guru, ada yang ingin saya sampaikan," katanya. "Apa itu?" tanya guru. Sarah mengatakan bahwa Tuhan telah menjawab permintaan doa yang telah ia tuliskan di selembar kertas di dalam kotak Jerry. "Saya ingin berterima kasih kepada Tuhan karena saya menulis di kertas saya bahwa saya ingin bisa membaca dan kemampuan membaca saya telah meningkat," katanya. "Saya sekarang membaca dengan lebih baik." Kemudian sejumlah tangan kecil terangkat di dalam kelas. Lebih banyak lagi anak-anak yang menceritakan tentang bagaimana Tuhan menjawab doa-doa mereka. Amber yang berusia 8 tahun mengatakan bahwa ia telah berdoa untuk mendapatkan nilai A dan ia berhasil mendapatkan nilai A. "Saya akan terus berdoa," katanya.
Kahmar yang berusia 8 tahun mengatakan bahwa dia telah berdoa untuk bertemu ayahnya. Ia tidak pernah bertemu dengan ayahnya sejak ia berusia 3 tahun karena ia tinggal di pulau lain. Namun kemudian, sang ayah mengejutkannya dengan muncul di akhir pekan baru-baru ini. "Saya sangat terkejut," kata Kahmar. "Saya bahkan menangis." Keduanya pergi memancing bersama. Mereka mengunjungi pantai dan bermain. Saat mendaki, Kahmar melihat sesuatu yang berwarna coklat seperti tongkat di jalan setapak. Ketika ia berlari untuk melihatnya, ia melihat bahwa itu adalah ekor dari seekor iguana. Akhir pekan yang indah bersama ayah. Ketika puji-pujian dari anak-anak berakhir, ibu guru menundukkan kepalanya dan berdoa mengucap syukur. Seperti yang Yesus katakan, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil, katanya. Ia membaca Markus pasal 9 ayat 23. Jerry adalah sebuah kotak. Dia tidak bisa berbicara. Tapi Tuhan mendengar setiap permintaan doa yang terselip di dalam kotak itu. Siswa kelas 3 dengan penuh semangat menantikan akhir tahun ajaran untuk mengetahui permintaan doa lain yang akan dijawab oleh Tuhan. Anak-anak, sebagian besar persembahan Sabat ke-13 triwulan ini akan membantu Sekolah Dasar Gereja Masai Advent Hari ke-7 Ebenezer, di mana anak-anak berdoa untuk mendapatkan gedung yang baru dan lebih besar. Sekolah yang lebih besar akan memungkinkan lebih banyak anak untuk belajar tentang Tuhan yang menjawab doa. Persembahan Sabat ke-13 juga akan membantu membuka 2 pusat pengaruh bagi anak-anak yang beresiko di Kolombia, sebuah pusat pengaruh bagi anak-anak yang beresiko di Costa Rica, dan 2 pusat pengaruh untuk menjangkau masyarakat kelas atas di Meksiko. Terima kasih atas persembahan Anda yang murah hati hari ini.